Percepatan pembangunan fasilitas pendukung untuk gelaran MotoGP, Pertamina Mandalika International Street Circuit terus membenah diri, di mana di Bukit 360 sudah mulai ditanamkan untuk bunga-bunga ya. Selain itu, juga kita akan memantau bagaimana aktivitas proses pengerjaan untuk bagian lantai kerja atau bagian pondasi dasar yang nantinya akan ditempatkan untuk tribun premium maupun tribun standar. Dan ada informasi terbaru bosku ya, kuota tiket MotoGP Mandalika ditambah dari 65.000 menjadi 100.000. Tapi nanti saya akan bacakan beritanya supaya tidak baper bosku ya. Karena Mandalika International Street Circuit tidak akan pernah ada kata dibatalkan untuk gelaran MotoGP ya. Karena kita sudah lama sekali menunggu sejak 24 tahun yang lalu. Sekaligus kedatangan material modular terus ya berdatangan untuk percepatan pembangunan daripada tribun dulu kelas bagi para sultan ya. Kali ini saya akan mencoba untuk membacakan berita yang saya kutip langsung dari portal resmi Inside Lombok atau di halaman Instagramnya bosku ya. Silahkan saja kepoin. Di sana begitu banyak berita tentang persiapan gelaran MotoGP dan saya bacakan di mana kuota penonton bertambah jadi 100.000, tiket murah MotoGP diperbanyak. Presiden Indonesia Joko Widodo menyetujui penambahan kuota jumlah penonton MotoGP di sirkuit Mandalika pada Maret 2022 mendatang bertambah dari 65.000 menjadi hampir 100.000 orang. Hal itu dilakukan agar semakin banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang bisa menyaksikan event balap paling bergengsi tersebut. Penambahannya menjadi hampir 100.000 orang sudah disetujui oleh pemerintah, terutama untuk harga lebih murah. Tujuannya adalah masyarakat setempat dapat menikmati hiburan ini, kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria Senin pada tanggal 24 Januari tahun 2022 kemarin. Dengan kondisi ini diharapkan gelaran MotoGP akan lebih semarak dan meriah dengan adanya tambahan kuota penonton tersebut. Selain itu akan ditambah sarana prasarana seperti tribun dan fasilitas lainnya. Adapun untuk kesiapan penyelenggaraan lanjutnya sudah cukup bagus karena kondisi sirkuit Mandalika juga sudah mantap ya. Selain itu juga fasilitas penunjang balapan lainnya yang dibawa langsung oleh Dorna seperti kontainer berupa kantor, ruang media dan lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke Lombok. Kita sudah siap untuk menerima barang-barang mereka dan untuk dikoneksikan dengan perlengkapan kita, ujar daripada Direktur Utama MGPA ya. Kali ini kita sudah dapat melihat kembali struktur bangunan tribun dulu kelas yang dimulai perakitannya dari tunnel 1 dan berakhir di tikungan ke-1 sepanjang 400 meter. Material modular sudah terlihat menjulang tinggi untuk tiang-tiangnya ya, tiang-tiang baja yang anti rayap ya. Memang kokoh di sini untuk material modular. Ini merupakan karya anak bangsa bosku ya. Dan terlihat di sini satu unit crane dan satu mobil pembawa material modular yang sedang melakukan bongkar muat ya. Untuk bagian tiang maupun bagian penyangga bahkan atap daripada sistem perakitan modular ini memang kondisinya ya terlihat untuk bajanya cukup berat sehingga harus menggunakan crane ya untuk mengangkat karena materialnya sangat berat. Bahkan di bangunan tersebut sangat mampu untuk menahan beban yang cukup berat, bahkan
lantainya saja dilakukan pengecoran ya. Selanjutnya bosku, kita sudah sampai di bagian area tikungan ke-1 di Innerline Service Road-nya. Di bagian luar pagar pembatas di sini kita dapat melihat kembali ya, sudah mulai dikerjakan di sini. Ini merupakan progres baru yang kita ketahui bersama, ini merupakan area tribun standar ya. Begitu halnya di bagian Innerline Service Road dari trek lurus di sini dekat dengan tikungan ke-1, terlihat di sini capaian pengerjaan untuk lantai kerja untuk perakitan nanti tribun yang diimpor dari Prancis atau Jepang akan terpasang di sini yang sudah sangat baik untuk proses pembetonannya ya. Perlu saya sampaikan di sini masih banyak yang belum mengetahui karena mungkin mereka tidak menonton secara seksama atau mungkin menonton beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali sehingga terlewati untuk informasinya bahwa di mana nantinya ditempatkan untuk layar lebar ya atau TV yang berukuran jumbo yang akan mempermudah para penonton yang berada di tribun premium ya. Jadi khusus nanti untuk tribun premium saja yang akan ditempatkan untuk fasilitas daripada TV layar lebarnya ya, sehingga nanti para penonton lebih mudah mengetahui bagaimana atraksi balap para pembalap MotoGP sebelum melewati depan tribun mereka ya. Kali ini kita sudah dapat melihat untuk aktivitas pengecoran sisa ya, atau yang belum dilakukan pengecoran di bagian lantai kerja tribun premium yang dekat sekali dengan tikungan ke-17. Di sini aktivitas para pekerja yang lagi menghamparkan material cor ya, atau material yang sudah diberikan yang dibawa oleh satu unit mobil molen ya, dimana material cor ini bercampur pasir dan kerikil yang merupakan salah satu material untuk melakukan bagian dasar dari pondasi tribun premium bahkan untuk tribun kelas standar. Dan tepat sekali kita sudah sampai di mana di sini juga sama ya bosku ya, sama sedang dilakukan proses pengecoran atau pembuatan dasar di mana di sini nanti akan ditempatkan untuk tribun standar dari tikungan ke-13 sampai dengan tikungan ke-14 di bagian area Innerline Service Road-nya ya. Jadi di luar pagar pembatas. Dan informasi juga bosku bahwa nanti tinggi daripada tribun ini akan jauh lebih tinggi daripada tribun yang pernah dipasangkan ketika WSBK, sehingga nanti untuk melihat atraksi para pembalap lebih nyaman, lebih menarik ya. Dan tentunya bosku, area di sini atau tribun di sini nantinya saya rekomendasikan karena sangat asik untuk menonton. Yakinlah dan optimis karena pembangunan fasilitas pendukung masih dalam tahap proses atau on progress pengerjaannya. Jadi semua pihak sudah mengukur waktu untuk dapat menyelesaikan semua fasilitas pendukung sehingga nanti para penonton bisa nyaman hadir di sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita sudah sampai kembali di mana di sini juga progres pengerjaannya cukup signifikan untuk meratakan bagian area tribun juga di sini, dan area tribun di tikungan ketiga menuju tikungan keempat di sini saya juga rekomendasikan para bosku. Ada sebuah alasan yang saya berpikir bahwa lokasi dari tikungan ketiga menuju tikungan keempat di mana titik nantinya di sini akan ditempatkan tribun, dan saya berharap para bosku ya untuk bisa menonton di sini. Saya rekomendasikan dan nomor satu di area tribun di sini ya menurut saya, karena di tikungan kedua, tiga dan keempat Anda dapat melihat overtaking yang cukup luar biasa karena tiga titik tikungan tersebut adalah tikungan S atau tikungan yang pendek sekali sehingga dapat melihat secara nyata bagaimana rupanya para pembalap saling dorong ya. Bukan saling dorong bosku, saling salip maksud saya ya. Dan kali ini kita sudah melewati area zona tengah yang tampak seperti biasa yang sedang dilakukan pembersihan sehingga nanti tampak rapi dan indah, dan ceritanya akan ditanami untuk beberapa bunga nantinya supaya lebih menarik untuk kita pandang.
Dan kali ini kita sudah sampai dan proses untuk pembuatan tribun standar di bagian tikungan ke-12 masih belum dilakukan proses pengerjaan dan merupakan area tribun yang termurah di bagian sebelah kanan area Inland Service Road dari tikungan ke-12. Dan tampak sekali di sini begitu ramainya ya para pekerja yang lagi menanam bunga di Bukit 360. Tidak hanya kita dapat melihat untuk aktivitas merapikan bagian area tribun ini atau area Bukit 360 ini untuk diindahkan atau diberi suasana baru. Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk proses pengerjaan pembuatan bangunan yang terlihat sudah dilakukan pembetonan dasarnya ya. Di sini nanti modelnya seperti apa ya? Masih belum ada bocoran sih bosku, tapi beberapa informasi bahwa untuk bangunan ini akan sangat unik ya. Sudah ada 3 titik lokasi yang sudah dilakukan untuk penempatan daripada bangunan yang cukup unik tersebut. Ceritanya juga bosku, desainnya ya, untuk bangunan ini dari anak muda yang sangat kreatif. Ya, dari anak muda yang sangat kreatif, yang sangat suka terhadap seni dan ceritanya juga sudah memenangkan beberapa event tentang arsitektur ya. Kita akan pantau bagaimana desain karya anak bangsa di sini ya, di Bukit 360, di puncak bukit yang sangat indah. Untuk melihat atraksi penonton, tapi sayangnya tidak dijual untuk tiketnya di sini ya. Karena kita sudah begitu banyak melihat aktivitas proses pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, nanti kita akan memberikan informasi kalau ada sesuatu yang baru terkait event MotoGP, dan tentunya kita akan terus memantau progres pengerjaan percepatan pembangunan fasilitas pendukung di mana gelaran MotoGP sekitar 2 bulan lagi bosku ya. Saya Edi Sundoro pamit undur diri. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika selanjutnya. Bilahil sabili hafaz bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.